Nama saya Laura Borobiahan. Nggak usah gemetaran gitu, abang nggak pernah jahat sama kau. Iya, Bang. Ha gitu loh. Iya, Bang. Ini buang deh, gitu loh. Ayo atau kau buang dari itu. Iya, Bang. Ha gitu, kau buang dulu. Batu lah kau. Ayo nama. Nama saya Laura Borobiahan. Tadi ada Laura Agustina nya Oh, iya. kau bi. Nama saya Laura Agustina Borobiahan. Nah, lanjut. Nama saya Hotnida Burunei Baho. Iya, sebenarnya di kebun nggak pernah kau ke ladang gitu kan, harus pakai buru kan? Buru. Iya, Iya. karena buru. Apa yang kalian lihat barusan? Ini pertanyaan ketiga. Jangan bikin malu abang. Yang saya lihat mengakui kesalahannya. Fokus pada apa yang kalian lihat. Dua orang wanita bunda ini jam. Ikat itu dulu. Apa yang baru kalian lihat? Yang saya lihat mereka melakukan sport jam. Memang harus dukung dulu baru. Kan itu yang kalian lihat tadi. Apa baru lihat? Sport jam dah. Berarti yang harus susun dulu baru ini terbuka, ya kan? Tos kalian dua dulu. Coba pelukan dulu. Kalian tambah langsing clear ya. Baru tanya, kenapa mereka skot jam? Karena melakukan kesalahan. Dari mana kau tahu? Tadi yang Fokus pertanyaannya. Dari mana kau tahu? seperti di video itu. Seperti yang mereka katakan, lah ada begitu. Kenapa itu nemplok di jendela? Kenapa Ray dikit nemplok di jendela? Kita buru kakak tua nemplok di jendela ya, kenapa? Kenapa? Kalau tahu dan nggak tahu, nggak tahu coba tanya. Kenapa itu duduk di situ? Ini kesalahan. Apa kesalahannya? Suruh ke gedung istirahat. Nggak mau kan? Suruh. Itu aja. Disuruh gedung, baru tadi apa kau bilang? Di sini aja bang, gue bilang. Di mana? Di kos. Udah di situ aja lah kau. Itu gimana? Di kos Mas tuh. Mati. Apa kau bilang sama Bung Niken? Iya, tadi pagi saya bilang habis sarapan minum obat. Saya bilang kayak nanti sore kita jam 3 sore kita kumpulin hunter pergi ke gedung. Kata bapak kamu tinggal di gedung. Apa aja Niken? Iya, gitu dong. Apa aja mulai? Iya. Udah. Dan selama ini mungkin di setiap kita ada rapat, ada pertemuan, saya sudah sering mengingatkan akan setiap konten-konten yang sudah dikirimkan ke grup kita itu supaya direspon, dan bukan hanya direspon, tentunya harus disimak. Kalau hanya untuk merespon kan bisa aja view-nya 2 juta tapi 0, sekian jam tontonnya, tidak ada artinya. Dan juga banyak pengalaman narasi-narasi yang dari kebun banyak masuk ke kita untuk kita simak. Saya rasa semua sudah menyimak dan sudah membaca di dalam grup toton grup juga kan, itu adalah tanggung jawab semua juga. Itu tidak ada sekarang kita, bahwa kita pun lagi merosot di sini, bagi kita pun bisa dari sana, tidak harus dari sini. Itulah satu-satunya dari konten tersebut. Mungkin kita melihat selama ini perkembangan konten kita kan tidak begitu baik. Dan ada pun semua itu mungkin ya terlepas dari semua kegiatan usaha kita. Dua lah yang paling utama, itu yang saya sampaikan. Dan untuk narasi-narasi semua sudah membaca. Untuk ibu-ibu juga itu ya, karena itu perlu suatu saat kita akan ditanya. Sudah, coba aku sekarang mau nanya dulu. Gini, orang. Yang mana sudah kau baca? Tadi belum saja. Udah, yang mana? Kita nggak bohong-bohong. Apalagi hari abang aja terus. Nggak mau abang ada ya kendala ya. Yang kemarin Laura baca yang Gitu, tempat dulu nih. Udah apa belum? Nggak usah bohong.
Udah bang, tapi nggak semuanya. Oh iya ya. Narasi siapa dan kira-kira penggalan mana abang tahu semua titik komanya itu? Nah kau ingat ya. Boru Panggawian. Burune bang. Boleh pak, akhirnya kembali budaya ya. Boleh pak ya. Yang mana udah kau baca? Narasi. Aku nggak ini banget. Nama. Selamat sore semuanya. Boleh. Nama saya Lina Borunebaho. Yang saya baca waktu aku agak lupa udah itu soal video atau narasi yang Ibu Roti Utaba yang sebelumnya dia sakit, terus karena dia merasa dia sulit untuk sembuh karena dia merasa down. Itu konten kan narasi. Oh itu konten. Ya. Kalau Budi dia pakai kontes ya pak. Iya. Yang kemarin udah kirim ada narasi udah dibaca. Jujur sama udah. Belum, udah. Jadi kau harusnya mana nasi baru kau ini, kalau narasi nggak kau ini, betul? Belum baca. Satu lagi ini baru udah judul berapa kau? Jadi yang kemarin karena kau karena kata klik gini gini ya udah kau baca. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Nida Borunebaho. Iya. Ada kemarin dikirimkan Bapak Pembina 2 narasi ke grup. Narasi yang pertama dari Real Nico Gabriel Stanggang yang dia anak rantau datang ke kebun. Itu materinya udah kau baca itu aja. Sudah dibaca. Udah kau baca. Perjalanan dia. Ya itu aja. Poin pertanyaan. Kan 2 kau satu lagi apa? Satu lagi dari Bapak dari Ketua. Udah kau baca juga. Sudah dibaca. Udah aku yakin lah karena tidak ada di situ kan. Duduk. Borunebaho baik. Kau Panggawian tadi. Kau tidak jujur ya duduk. Borunebaho bilang kau boru apa? Boru Beahan. Ayo coba apa tadi? Udah apa belum? Yang orang baca yang tentang COVID bang. Nah? Yang ada kena COVID. Kau kita kejepit. Oh salah belum kejepit. Kapan kau baca? Apa bang? Kapan kau baca? Yang pas abang share yang kirim ke grup. Kapan? Seminggu kemarin, apa ini? Minggu kemarin bang. Tadi kata dia dua narasi tuh buat kemarin. Udah kau baca? Udah kau baca? Belum bang. Coba bilang minta maaf sama Daniel. Besok-besok kata bohong, bilang sama dia. Tapi yang sama Daniel komandan. Oh iya. Minta maaf tadi sudah berbohong. Maksudnya kan jangan berbelit-belit. Engkau otaknya pikiran gitu. Kasih tahu kau dulu pernah dipecat kenapa? Kasih tahu sama dia. Karena dulu apa sih om? Dulu kau kan suka ngalor ngidul lari akhirnya pulang kau gitu ngomong gitu kan. Akhirnya kau sadar lah. Kasih tahu sama dia biar dia sadar. Dulu saya pernah dipecat, cuman saya emang udah kesana kemari kadang-kadang suka ngomongin ya perusahaan lah. Makanya saya disuruh ke sono, tapi orangnya ke sono gitu. Jadi sekarang saya udah mulai menyadari saya sendiri karena nyari kerjaan itu susah. Udah. Benar, ditanya udah sadar kau gitu. Udah sadar belum? Sudah. Kapan sadar? Orang tua jawab ini. Nanti kau dapat nggak? Ini orang tua dia, senior umur. Orang tua itu adalah orang yang lebih tua daripada kita. Ayo, jawab serius. Ya, buat Pak Budiman, terima kasih sudah mengarahkan pada saya untuk jadi yang lebih baik dan terbuka kepada Bapak pimpinan. Ya. Itu. Udah, jadi terbuka. Udah, dulu Budiman. Emang apa tadi kau tutupi makanya kau bilang lebih terbuka? Yuk. Tadi kan Nama? terus Xiaomi Nama pacar? nggak ada. Belum ada. Jadi siapapun kita ada cewek yang bagus kan? Coba sih, jomblo ya. Buat di soal narasi itu ya buat Bapak pimpinan pas nge-share 2 hari yang lalu itu
kebetulan saya lihatnya itu pas malam itu, pagi itu tuh, pas pagi itu lihat, saya mau lihat nggak bisa kebuka. Karena kalau mau jujur sih, kalau mau jujur sih, mau jujur kan? Iya. Asik ya. Kalau jujur kita kasih tiketnya ya. Kan udah apa namanya, udah pengen saya buka, kok nggak bisa ya. Itu ada bacaannya kayak suruh download aplikasi. Udah gitu, Ini tadi kemana pengen? Kemana lusa? yang kemarin Lusa ya? iya kemarin Iya. udah gitu pas sudah download kok nggak bisa ya gitu kan. Tapi kalau yang warnanya merah itu bisa ya, kan? Tapi kalau yang warna biru itu nggak bisa. Nah, makanya tadi disuruh Mas ulang untuk download aplikasi ini biar yang di-share sama Bapak pimpinan itu bisa kebuka gitu. Nah tadi udah saya coba download, udah di-download tapi tidak bisa dibuka juga. Nah itu kemudian itu dikirim sama Bang Daniel barusan, tapi dalam warna merah itu bisa lihat PDF ya. Ya. Di itu bisa dibuka. Ya. Kalau ada sombong, kalau dia sama sombong biar bagus ya, bagus benar. Nah, kalau kau Mas Sulam ke siapapun ya wajar, saya sama teman ya. Tapi kepada pimpinanmu kau harus melapor, Bang gitu. Ya, coba kau janji sama pimpinanmu sini, Bang Daniel, Sombing, sama-sama Sombing, lihat kau sudah Sombing gitu. Yang bikin malu kita dua, Sombing, yang bikin malu kita biar. Bang, saya berjanji apapun yang saya lakukan atau pengen minta pendapat atau arahan lah, saya akan minta bimbingan kepada Bang Daniel untuk menjadi yang lebih baik dan tidak akan melakukan kesalahan. Wah, sempurna kau ini. Ya, tujuannya tentunya karena di dalam semua narasi itu maknanya sangat luar biasa tentunya. Itu akan sangat membantu kita dalam bekerja ataupun dalam berkeluarga ataupun dalam bagaimanapun situasi kita. Itu yang paling utama, tentu kita akan lebih tersadarkan. Oh ternyata kita selama ini sudah terlalu enak juga di sini, sudah terlalu lalai atau lupa atau bagaimana kan? Kita sebenarnya walaupun contoh tidak ke pekerjaan, sebenarnya sangat membantu. Kita bisa punya bacaan daripada kita beli buku harus ke Gramedia. Karena ini kan cerita, bukan Kisah nyata, bukan asal-asalan. yang kisah nyata gitu ya. Iya. Jadi dampak ke kita pasti besar kecilnya pasti ada. Kita harus buat narasi dari awal kita masuk ke sini ataupun adapun sebelum waktu dari rumah berangkat ke sini, kita punya waktu mungkin nggak bisa juga saya tentukan ya, karena ini mereview ingatan kita juga mungkin 1 minggu. Jadi gini, pada saat itu kebun kalah jauh sama kita, ya kita menang selangkah, 3 langkah bahkan. Ada hasbi kita, ada ini, ya itu kita bawa ke kebun. Kami udah begini, ada hasbi kami, ada gini. Mereka langsung melonjak jauh, kita ketinggalan kita. Hasbi 1 laki-laki, ya. Sana udah ada 2, ya revolusi kali sana sudah ada. Kita masih ketinggalan. Nah, ini mau kita kejar. Karena kita harus saling berlomba-lomba maju. Siapa yang nggak mau berlomba maju, ya dia nanti akan tergulung oleh itu. Nah, harus tahu betul arah kita kemana, dan kita sama-sama bergerak ke arah yang sama. Nah, seperti sama orang dekat laut ini, naik perahu itu tujuan ke sana adalah orang sama-sama tempo yang mengendari gini, cepat dia. Jadi kalau enggak sama-sama lambat dia. Nah, kan kira-kira gitu Om Budiman kan. Nah, artinya itu kita bagus betul lah. Coba kalian baca nanti yang bikin Sigal bagus betul. Lihat kalau aku nggak ada yang membantunya.
Kupak saya coba bikin ini. Ya, bagus betul lah kalian lihat. Nah, artinya itu bisa referensi buat kita ngebuatnya narasi kita. Emang kenapa? Nah, inilah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai alurnya perjuangannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu sejarah. Nah, kita juga seperti di konten itu bahwa kita orang terberkat, kita orang dahsyat. Ya, tentu kita tahu dahsyat kita di mana. Nah, kita jangan lupa sejarah. Nah, itulah dulu yang mau kita bikin, berdamai dengan diri. Apa sih masalah kita dulu? Gimana cara menyelesaikannya? Apa sih masalah kita dulu? Dan mana yang belum terselesaikan? Nah, mungkin kita berdamai dengan diri, tahu, oh iya dulu, gini ada kendala, kok nggak selesai? Nanti bisa lah kita cari solusinya, itulah. Karena kita harus tahu betul arah kita kemana, dan kita sama-sama bergerak ke arah yang sama. Nah, seperti sama dengan dekat laut ini, naik perahu itu tujuan ke sana adalah orang sama-sama tempo yang mendayu gini, cepat dia. Jadi kalau enggak sama-sama lambat dia. Nah, kan kira-kira gitu Om Budiman kan. Nah, artinya itu bilang bagus betul lah. Coba kalian baca nanti yang bikin segala berita, bagus betul. Lihat kalau aku nggak ada yang membantunya. Kupak saya coba bikin ini. Ya, bagus betul lah kalian lihat. Nah, artinya itu bisa referensi buat kita ngebuatnya narasi kita. Emang kenapa? Nah, inilah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai alurnya perjuangannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu sejarah. Nah, kita juga seperti di konten itu bahwa kita orang terberkat, kita orang dahsyat. Ya, tentu kita tahu dahsyat kita di mana. Nah, kita jangan lupa sejarah. Nah, itulah dulu yang mau kita bikin, berdamai dengan diri. Apa sih masalah kita dulu? Gimana cara menyelesaikannya? Apa sih masalah kita dulu? Dan mana yang belum terselesaikan? Nah, mungkin kita berdamai dengan diri, tahu, oh iya dulu, gini ada kendala, kok nggak selesai? Nanti bisa lah kita cari solusinya, itulah. Kira-kira berapa lama kita kembali kepada kita? Terlama 2 minggu lah ya. Terlama 2 minggu. Syukur-syukur bisa lebih cepat. Nah, baru tentang bukan hukuman kita bilang ya, mendidik lagi pusat ini, karena nanti ada keluar konten kita itu ku minta pendapat dari para wanita Sri Kandi dari lantai 2, nanti akan keluar artinya itu bukan hukuman mereka bilang, bahkan iya asal kita mau, nggak perlu pendidikan atau disiplin bisa, itu dulu nggak perlu pendidikan tinggi dan apapun nggak bisa, sebenarnya kita mau pasti bisa untuk masalah disiplin. Ya ini sepakat lah ya. Artinya kalau sampai 3 kali masalah push up juga berarti ini sudah perlu di-upgrade lagi. Berarti harus masuk ke bengkel, ke bengkelnya Pak Pane biar nggak berebut Pak Pane ya. Pak Pane, begitu kan? Ya. Kalau sampai udah 3 kali push up kan masih begitu, berarti ini nggak bisa diajak jalan, masih berebut juga Pak Pane kan? Coba Pak Pane, Pak Pane. Kalau kira-kira udah sampai 3 kali dia harus selalu push up gimana Pak Pane? Ya, mungkin kalau peringatan itu cukup 1 sampai 2 kali lah. Dalam lagu juga kan ada itu. Gimana gue Pak? 1 kali, 2 kali, tapi jangan coba 3 kali. Itu. Nah, kalau udah diperingatkan sekali, 2 kali, tetap masih melakukan kesalahan yang sama, itu udah kelewat batas lah, saya bilang. Berarti harus masuk bengkel kalau mau berebut gitu ya? Harus ada yang diperbaiki mentalnya itu. Gitu ya. Kira-kira gimana dari wanita dulu lah, wanita. Ini kan, kalau dia ngomong gitu, ya, gimana? Sepakat sama Pak Pane? Iya betul. Apa betulnya? Ya ibarat tupai aja jatuh 2 kali aja udah ke lubang yang sama, itu udah bodoh sekali kalau menurutku. Kalau menurut saya sih gini Pak, dari hukuman ini sebenarnya itu tinggal masalah ketaatan aja, kedisiplinan kita. Karena kan itu sebelumnya udah jadi peraturan kita bersama kan. Dan kedepannya itu juga bagus untuk mental diri kita sendiri. Kita kemarin kena hukuman, jangan ulangi lagi lah. Tapi kalau misalnya kita masih kena ulang lagi, benar yang Pak Pane bilang, mentalnya harus dibetulin. Kira-kira Pak Ishak tentang kata Pak Pane tadi, teman-teman tadi, kira-kira gimana pandangan Pak Ishak?
Kalau Pak Ishak penasihat jadi pusat Pak Ishak ya. Pandangan saya yang tadi Bapak Naib bilang itu emang sangat bagus sekali buat saya. Tidak ada. Apa yang bagus Pak? Ya, Jawabnya Pak Fani bagus? Enggak ada jamnya. Apa yang bagus Pak? ya dari pemikiran-pemikiran yang sehat itu Pak. Itu harus kita pikirkan. Ya artinya kalau peringatan cuma sekali 2 kali gitu kata Bapak. Ya berarti Bapak setuju ya? Iya. Aku tolak lah kita orang tua. Ya berarti kita sepakat lah itu ya. Itu bukan hukuman tapi untuk lebih mendidik begitu ya. Aku tolak. Dengan musyawarah yang sudah kita sepakati, maka semoga kita melakukannya dengan baik nanti, dengan rapi dan baik. Untuk itu bincang-bincang kita tutup. Wakil Pangdat Pekayon, Anda terlambat datang dan Anda dari mana? Ya, mohon maaf, saya terlambat karena saya harus menghadiri acara gereja kurang lebih 1 jam. Apa itu? Acara peletakan batu pertama di gereja? Acara kebaktian. Oh, kebaktian apa itu? Kebaktian Wing. Oh, apa itu wing? sektor. Sektor wilayah lah ya. Oh, oke. Apa tadi kira-kira intinya ini? Dari kebaktian tadi firman Tuhan yang saya bawa adalah bahwa Allah sudah menyediakan Yosua untuk menggantikan Musa. Oh. Dan Tuhan berpesan kepada Yosua supaya menguatkan iman dan teguh, dan supaya tidak harus yakin. Itulah intinya. Oh, oke. Ini arah kemana nih tadi Yo? Ini serama tadi Koba tadi. Di mana kejadian ini? Israel, karena Musa, Tuhan sudah menyiapkan Yosua untuk memimpin Israel memasuki tanah Kanaan. Ya berarti ini perjalanan dari mana deh? Perjalanan dari tanah perbudakan Mesir lah, dari Mesir kan? Nah, ya, karena bangsa terpilih Tuhan nggak mau mereka jadi budak di Mesir. Berapa tahun deh mereka nyampe ke tanah perjanjian? 300. Hah? 40 300. tahun pasti ya? 40 tahun kan? Ya, kayaknya 40 tahun ya. Paling kalau jalan kaki pun itu paling nggak ada habis tahun itu. Tapi karena mereka nggak percaya sama Tuhannya, ada mencuri berantem melalui menyembah berhala, diputar-putar begitu 40 tahun. Ya kan? Ada situ tuh. Belum pernah ya, aku belum pernah di sana kan. Jadi yang betul lah, Nabi Musa nggak masuk dia ke tanah perjanjian, digantikan oleh Yosua. Yosua lah ada di masuk memandang dari gunung itu kan, gitu kan deh? Iya kan? Iya Pak. Ah, iya. Oke. Hubungannya, Pak Ansir, Marga? Siombing apa? Bosak apa? Bosak apa itu? Bosak semua Kita harus mengatasi. bosak pimpinan. Mengatasi sih. Nah, bebas. Oh no, ya, pimpinan ya kan. Nah, sebagai kalau jaksan sama hakimnya nih, nanti kamu tahu. Tadi kau bilang, gimana kau lihat didikan Silamron, wakilnya, waktu memimpin rapat tadi, apa kau bilang deh? Tegasnya. Oh iya. Tadi saya bilang dia ada tegasnya sama bawahannya. Ada tegasnya, ada kalau ada tegas itu berarti cuma nggak full nggak bagus nggak aku full bulat tegasnya bagus atau ada atau coba kalau Mister Lamron. tapi nggak apa-apa, nanti pandanganmu ada apa? Ada apa bulat? Sebenarnya belum. Belum, oke lah. Tapi tegas lah. Tegas ya. Berapa nilainya tadi kau bilang? 7 Bang. 7, berarti kau 8. 4 ya. Di mana kekuranganmu terhadap adikmu? Adik usia? Adik usia? Dia? Iya Bang. Iya Bang, masih ragu kau? Iya Bang, karena aku lebih tua Bang.
Kami pernah Tahun berapa dia? 74 itu? lupa aku bang, tapi aku lebih tua. Tahu? Tahun 84. Aku 84 tahun 74. Nggak tahu? Sama 84. Jadi dari mana kau tahu? Bulannya. Bulannya ayo. Februari. Nah, aku bulan Juli. Makan telur itu deh. Tanggal Tanggal 9. 9. Masih abang kuliah? Bulannya. 19 hari. Oh, kami kasih 9 hari, tapi beda ya. Gitu kan? Kau bilang, siap salah bang gitu? Siap salah bang. Oh, gitu. Di mana selisihmu tadi? Kita pandang mulai ya. Kau kenapa 4, beliau 7, berarti di mana yang kau kejar? Sebagai kalian sama-sama baru hasil ngomong. Dan kita satu tubuh ya di Togan Group ya, ngomong. Nah, kekuranganku saya sendiri, aku sebenarnya tegas aku sebenarnya, tapi aku nggak bisa bersuara besar. Itu aja kekurangan. Jadi kadang-kadang orang menilai, walaupun aku udah tegas, kadang-kadang orang menilainya kayak sepele gitu. Udah. Oke. Kau ganteng apa jelek? Masih jelek bang. Udah. Jawabannya orang yang menilai aku. Kalau kau menilai kau tegas, itu menilaimu. Kalau orang bilang kau tegas, berarti kau orang tegas. Ayo, bilang apa lagi lo? Apa kita ganti kau mau mengatasi? Ayo, atau mau paralat atau ada ini mu yuk. Mungkin ini kita diskusi nih. Kan bilang aku tegas, tapi kalau nggak tegas, berarti di mana ini ayo? Atau mungkin, Pak Manajer, mungkin Pak Manajer bisa ini kan? Ayo, manajer apa gitu loh? Manajer apa? Wah, ya jawab. Manajer NHB Pak Hunter. Hunter Ahok. Ya, berarti dia pangkatnya? Sekarang? Iyalah. Salah. Salah. Nah, sekarang Pangdak Pekayon kita serahkan kepada Bung Daniel Sihombe. Nggak ada merasa terhina sedikit pun, hanya menjadi acuan buat diri sendiri bahwa ini pasti nanti jadi lebih baik. Kasih mic-nya ke saudara. Kasih mic sama saudara. Ya bicara lah kamu. Tanya sama, apakah merasa dipermalukan atau diperbudak atau apapun? Lihat sana. Tidak merasa dipermalukan. Maju supaya lebih fokus dan konsisten. Nangislah kau. Nah ini kau nggak nangis, bentak gitu. Tadi bilang kalau udah nangis, berarti udah mulai terupgrade kan? Ya perlu kalian berdua lagi. Cipika-cipiki. Bilang kalian berdua lah. Apa yang sudah tadi itu kenapa kita hubungi dengan dia adikku, kau guruku. Dia bilang lihat kepada semua hal yang ramai. Yuk. Ini aku dulu dah. Ya. Buat kita semua tonton gedung, inilah diri saya menjadikan kalian contoh bahwa hukuman yang diberikan Bapak pimpinan jangan menjadikan dendam atau pikiran yang negatif, tapi jadikanlah itu sebagai pemicu kita lebih semangat dan lebih fokus di dalam bekerja tempat kita mengais rupiah untuk keluarga. Demikian. Kasih mic-nya sama dia. Ya untuk teman-teman semuanya. Kasih yang kencang seperti suara Murni Baho. Untuk teman-teman semuanya. Kurang kencang. Untuk teman-teman semuanya lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi, dan juga apa yang diperintah Bapak pimpinan kita jalankan seperti nonton seperti yang di grup yang tonton yang di YouTube. Lebih fokus lagi.
sama itu di situ kamera. Udah ya, jadi berapa lagi ya gitu. Jangan lupa Udah ya, lihat nih. Hei, ini apapun aku bilang, hei kau bilang dong sama suami dong ke sini. Hai ayah, gitu dia. Kan dia apa perlu dilakukan? Jadi kan rugi, benar. Coba bilang bapak gitu. Kau manggil apa bapak yuk. Sibak tahan suamimu. Oh, ya. Panggil apa kau sama papahan? Bapak apa yuk? panggil. Apa bilang sih? Halo sayang. Wah, tepuk tangan ada. Baik, tadi kan ada hal yang mau aku luruskan lagi dan bertambah-tambah kita luruskan. Nah, itu sampai sejauh mana Pak Ishak tangkap itu atau sejauh mana salah dan benarnya menurut timbangan orang tua yang aku anggap lah ya. Biar kiranya ini bisa pedoman buat kami lah dari pandangan orang tua Pak Ishak terhadap yang sudah kita pendengar tadi. Monggo Pak Ishak, boleh buka lagi Pak Ishak. Bukan juga, enggak ada, bukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman yang mana pagi yang bahagia ini kita suatu mendapatkan atau ilmu atau pendidikan yang maha besar ini. Sebagai orang tua ya suatu tanggapan yang amat baik sekali, dan juga mari apa yang telah disampaikan oleh pimpinan kita, mari kita pikirkan dan kita semangatkan kegiatan kita ini. Ya, untuk itu marilah kita bersama-sama kita suatu persatuan kita ini agar selanjutnya kita ini supaya benar-benar kita mentaati dan mengingatkan apapun yang disampaikan oleh pimpinan kita. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ishak. Sahabat, kita kalian bertiga salah satu orang berdiri bilang terima kasih Pak Ishak ya. Untuk berdiri salah. Bilang terima kasih Pak Ishak. Terima kasih dan janjilah kita semua akan dengar apa ngomong orang tua kita. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk nasihatnya dari Pak Ishak yang kita anggap sebagai orang tua di sini. Mau kita anggap memang orang tua kita. Memang sebagai orang tua kita. Kalau kita anggap itu berarti dia ece dianggap doang. Ini ada orang tua kita. Yang merupakan orang tua kita di sini di Gedung Toton Bahu dan Toton Hulu. Kami ataupun saya berusaha untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan arahan, mudah-mudahan berkenan. Itu saja. Bu Lora mau tambahin? Ya, cukup. Jadi kita mau ngomong terima kasih Pak Ishak sesuai pada pun. Terima kasih buat Pak Ishak, orang tua yang ada di tengah-tengah ini, kasih kita terus motivasi dan dorongan, kasih kita terus teguran apapun itu buat kita ini supaya bisa lebih banyak lagi belajar dan makin lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Pak Ishak. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman semuanya. Ya, bila ada sesuatu yang kekurangan atau apapun, saya mohonkan bantuannya atau dukungannya kepada saya. Saya ini, apalagi saya ini udah tua. Belum, masih muda Pak Ishak. Masih muda. Bapak Ibu Pak, ya tolonglah saya ingatkan juga walaupun juga. Ya, iya. Itu masih ngomong ada dulu lah. Ada duduk. Maka kita juga melalui yang terluar security mungkin boleh apa ditangkapnya tadi, apa ditangkap tadi masalah tadi dan ngomonglah apa sesuatu kepada Pak Ishak. Apa Pak Ishak boleh letakkan di sini atau Pak Ishak mau letakkan kita keluarkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Terima kasih buat Pak Ishak sebelumnya yang udah bicara masalah pengalaman di sini.
Saya juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak pimpinan yang udah mempercayai saya dalam selama bekerja di sini. Terima kasih juga Pak Ishak atas aktivasinya buat kami semua. Mungkin ini pengalaman bekerja selama kita di Totot Bau. Terima kasih Pak. Oke, mungkin boleh langsung. Oh, siap. Ya. Oh, iya, Pak. Thank you Pak Ishak. Baru melalui orang gedung yang belum nikah, yuk. Sahabat, lihat salah satu berdiri. Orang belakang yang belum nikah. Anggota bang yang belum nikah, yuk. Apa tadi kalian tangkap? Oh, yang belum nikah, berdiri. Yang belum menikah. Ya. Kalau kalian pun bicaranya, apa kita tangkap tadi dan terima kasih kepada Pak Ishak dan tetap doa Pak Ishak biar tetap muda. Selamat siang semuanya. Buat Pak Ishak, terima kasih telah mengasih arahan kepada kami yang muda-muda ini untuk menjadi yang lebih baik dan bisa menghormati yang lebih tua dari kita. Baik, itu aja. Ya, selamat siang semuanya. Siang Pak Dir. Terima kasih kepada Pak Ishak sudah memberi nasihat atau masukan kepada kita semua. Memang benar kita harus saling mengingatkan, jangan Pak Ishak doang yang diingatkan, kita juga yang sebagai muda harus sering diingatkan lagi oleh orang tua seperti Pak Ishak di sini. Nah, jangan pernah bosan ngasih nasihat kepada kita apalagi yang muda-muda seperti kita. Itu aja mungkin. Kasih Pak Ishak. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Pak Ishak untuk nasihatnya buat kita ya di keluarga besar ini, dan kita juga minta doanya kepada Pak Ishak untuk kita semua dan terutama untuk keluarga besar Toton Group. Toton Group yang biar makin jaya, biar makin solid, biar makin solid dan tetap kita semua saling mengikat dan kita semua satu arah dan satu tujuan. Ya, tepuk tangan buat anak muda kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budiman. Maksud saya kan begini, Pak Ishak, ya, saya juga terima kasih banyak untuk pimpinannya ya kan. Baik, ya saya ikut ikut dari, saya juga udah lama kan ikut Toton Bau juga, mungkin udah dari tahun 2003 kayak sih ya kan. Saya juga pas kenal di sini kan udah mau Pak Ishak udah lama, mungkin Pak Ishak paling tua lah yang di sini, kita juga mau hormatin Pak Ishak juga ya, saya juga ya ikut omongannya Pak Ishak juga bagus juga lah, kita ikut jalanin kan. Jadi sekarang terima kasih banyak Pak Ishak ya. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih banyak kepada Bapak Pembina, Bapak Pangdat baru ya kan. Intinya kita saling memberikan motivasi ya, intinya untuk buat kemajuan kita bersama. Apalagi apa yang udah dikasih di videokan tadi, yang diputar-putar ulang, intinya itu kesalahan yang tidak boleh kita lakukan. Satu kita solid ya kan, kita bekerja dengan porsi kita masing-masing tanpa harus kita mengabaikan kepentingan orang lain. Intinya kita kebersamaan itu aja kan. Untuk Pak Ishak, semoga Pak Ishak sehat selalu, Pak Ishak. Ya kan? Biar Pak Ishak selalu bisa mengingatkan kami yang muda yang banyak salah ya Pak Ishak ya. Dan memberi doa lah yang utama, memberi doa ya. Perlu nanti kalau misalkan diantara kami salah, cewek aja nggak apa-apa Pak Ishak. Karena Pak Ishak orang tua kami kan. Betul. Ada gitu. Ada gitu aja biasanya. Ya. Ini ada satu lagi beliau sini Pak. Inilah menggambarkan seperti yang ada kita kemarin, apa arti siap dan apa arti baik. Ini kan satu tim. Pun tadi mana mau bilang,
waktu kita tanggal cuma aku bilang beda, oke beda siap, kalau siap itu sampai tidak penghabisan. Nah, ini tim-timnya nih. Nah, ini ada kemarin yang kita masalah mobil Stefano, ya kan? Ada mobil Stefano. Kalau dari angka-angkanya kayaknya nggak bisa selesai. Bahkan udah cari cabutan, penting dia selesai gitu kan? Apanya ada nggak klien? Ya, bapak ambil tenaga cabutan untuk menyelesaikan ngecat mobil Stefano. Kalau kemarin untuk narik dari luar itu sebenarnya nggak ada, cuman kita fokuskan untuk mengejar targetnya itu dan nambah waktu lembur, dan juga hari apa masuk kita hari Minggu ya, hari Minggu masuk, dan saya juga pas finishingnya itu jadi ikut lembur juga 1 hari Pak, itu yang bisa sampai saya sampaikan. Ya Mas Sulam, kalau itu Mas Sulam kan kayaknya gimana Mas Sulam untuk kita bicara itu? Oh iya. Kalau hitungan normal kan kebetulan 10 hari ya, 10 hari. Nah, sedangkan ini kan kemarin informasi hari Kamis kalau nggak salah, hari Rabu itu harus sudah mobil udah siap gitu kan. Hari Rabu berarti Jumat, Sabtu acara, Minggu hari Kedua, Senin Selasa, berarti kan hitungannya hanya 4 hari kan, 4 hari dari 10 hari. Nah, makanya ya, kita fokuskan di situ, kita optimis bisa ya kan. Memang Bapak waktu itu menyarankan udah perlu ambil tenaga cabutan dari luar gitu kan. Kenapa nggak saya ambil? Mohon Pak. Iya. Karena kan ini Pak pekerjaannya kan bodi mobil kan ya, selain butuh kerapian kan ya caranya kan butuh ini juga kan. Itu makanya saya nggak ambil tenaga dari luar, saya percayakan dengan si Budiman, Papane ya kan, dibantu dengan si Todo, kemarin si Asmi juga. Alhamdulillah walaupun belum maksimal tapi nanti udah bisa. Tepuk tangan buat tim kita. Sudah selesai sebelum targetnya kan? Belum target ya, coba. Nah, Om Budiman ikut kan kemarin ngerjain apa lembur? Oh, lembur. Assalamualaikum. Ya, kemarin pertanyaan ya, ikut kan lembur kemarin? Ikut. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya ada Budiman joget. Coba bikin joget dulu, gimana jogetnya? Itu joget itu sambil apa joget itu? Biar semangat kerjanya, biar cepat kelar. Hasilnya biar cepat kelar, hasilnya cepat bagus. Tepuk tangan sekali lagi lah. Pandat. Baik, selamat siang. Ya, Pandat. Terima kasih. Yang pertama untuk Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk Pak Pimpinan, untuk Pak Pangdat Anter, untuk senior. Pangdat Anter senior. Bapak penasehat. Pangdat Anter senior. Iya, senioritas. Juga Pak Ustadz dan Pak MA, Pak Freddy, Pak Armando. Sebenarnya pertemuan seperti ini sangat bagus menurut saya, bahwa mental kita juga akan diuji dengan kehadiran senior di sini, akan sangat diuji. Terima kasih juga untuk Pak Ishak. Kalau Pak Ishak ini saya juga tahu bahwa waktu pembangunan ini kami bersama-sama. Tidur, kadang tidak tidur gitu ya Pak Ishak ya? Jam 3. Jadi saya tahu pada Pak Ishak sebenarnya sudah harus menikmati masa tua sebenarnya. Cuma ya karena berhubung dekat juga tinggal, itu ya Pak Ishak ya. Saya berterima kasih juga, tetapi apa arti terima kasih kami kalau kehadiran Pak Ishak terkadang sulit di antara kami. Kita jarang sebenarnya ketemu. Kita ketemu hanya rapat. Kita tidak pernah ngobrol-ngobrol. Jadi kerenduan kami terhadap orang tua kami juga tidak tertutupi oleh Pak Ishak sebenarnya. Gitu ya Pak Ishak. Karena kita kan masing-masing melaksanakan pekerjaan kita. Jadi itulah, kita ini tidak perlu saling takut atau apa. Gitu. Ada senjata Pak Ishak sebagai orang tua, itu aja. Jadi terima kasih juga untuk Pak Ishak tadi sudah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk sebagai yang kami ingat.
Juga terima kasih kepada teman-teman saya di sini. Itu teman kita tuh. Itu teman kita. Iya. Teman kita. Siap dikirim kemana aja Bapak ini. Terima kasih untuk Bapak Pane, Sitorus, Pak Ardan Pane, dan terkhusus untuk Bapak Sulam. Yang Pak Sulam ini cuma dahsyat dan tangguh. Ya, Pak Pane gak dahsyat dan tangguh. Tes dulu nih, main dulu kan. Semua tangguh. Oh iya. Tapi dahsyatnya ada yang belum kena itu. Gitu. Kalau jadi Pak Sulam ini sangat beruntung juga kita punya Pak Sulam. Oh, Pak Pane kita nggak beruntung, Pak Pane? Enggak, ini bicaranya kan ke Pak Sulam dulu. Oh gitu, oh iya. Kan tadi terlewat tadi. Jadi setelah ke Pak Sulam inspirasi itu ada. Itu. Biar kesenyum maksudnya Pak Pane. Tapi semua masalah di gedung ini bisa lah diatasi oleh Pak Pane dan Pak Sulam dan didukung oleh Mas Budiman, mobil-mobil ya. Itu ya contohnya. Jadi untuk ke depan kita akan lebih tekun lagi dalam bekerja. Gitu. Jadi untuk pesan untuk kita juga, untuk para yang muda-muda seperti Todo, itu tidak akan bangun kalau kita hanya melihat-melihat saja. Kita harus beri arahan, rangkul. Kita harus sabar. Itu karena kita juga tidak mau dengan begitunya, kamu tidak bisa pakai di sini. Sementara kita belum kasih tahu, belum kita ajari. Betul. Nah, saya rasa begitu Pak. Tepuk tangan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Siang, Yang pertama, dari pertemuan tadi kita bisa lihat banyak ada beberapa teman kita yang kena didikan lah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari teman-teman yang kena didikan tersebut agar kita tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, yang kedua, terima kasih juga buat Pak Ishak. Semoga Pak Ishak bisa selalu memberikan nasihat kepada kami yang kami anggap orang tua di sini. Saya kira dari saya yang paling termuda itu saya lanjutkan. Ya, selamat pagi kita semua. Ya, terima kasih. Mungkin juga mohon maaf saya agak telat datang tadi. Tapi intinya tadi yang saya ambil dari voice note atau video kita tonton adalah di situ kita dituntut untuk selalu fokus dalam hal pekerjaan dan tentunya untuk saling mendukung ya. Nah, yang kedua buat Pak Ishak, ya, buat Pak Ishak emang udah ditangkap orang tua kita di sini ya. Nah, mungkin sudah berapa lama kita di sini selalu berbaur dan cuman yang selama ini Pak Ishak kadang kalau ketemu saya atau Pak Daniel merasa menghindar gitu, kayak jadi kami orang tua jadinya gitu. Jadi untuk kedepannya Pak Ishak nggak usah terlalu menghindar ya. Anggaplah kami anak-anak Pak Ishak yang ada di gedung ini gitu loh. Ya, terlalu terima kasih atas motivasinya. Dan kedepannya mungkin kita akan lebih mendekatkan diri. Jadi jangan lagi ada istilah takut atau apa gitu Pak saya. Jadi jangan sungkanlah untuk selalu menegur kami yang muda-muda ini Pak saya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah banyak melihat kejadian-kejadian atau bukan kejadian kalau saya bilang ini peristiwa-peristiwa untuk kita semua di sini di mana kita bisa jadikan untuk kita semua bagaimana seperti yang dibilang Bapak Ibu untuk revolusi mental kita, perubahan kita. Karena orang terbodoh di muka bumi adalah apabila hari ini tidak bisa lebih baik untuk kedepannya, atau hari kemarin usahakan harus lebih hari kemarin adalah bisa menjadi anak tangga untuk kita lebih baik untuk hari ini. Untuk Pak Ishak, saya kenal Pak Ishak juga mungkin sama seperti Pak Daniel dan Pak Lamron pada saat pembangunan gedung Totor ini. Di sini saya minta kepada Pak Ishak sebagai orang tua saya di sini, seorang tua kita di sini,
karena doa-doa orang tua ini adalah makbul. Karena ridallah fi ridho wali walidain Pak Ishak. Yang kita butuhkan dari Pak Ishak di sini adalah doa Pak Ishak itu bukan hanya doa begitu, tapi nasihat Pak Ishak, ucapan Pak Ishak itu adalah doa bagi kami yang muda-muda di sini. Terus memang Pak Ishak ini saya lihat memang orangnya dari dulu ini tidak mau ngomong kecuali ditegur gitu Pak Ishak ya. Dan ini memang tipikal Pak Ishak. Walaupun sebenarnya kita sering ngobrol Pak Ishak ya. Jangan merasa Pak Ishak nih sekarang. Iya. Mengucapkan terima kasih Pak Ishak aja. Iya. Saya pribadi dengan sekian lama kita kenal, terima kasih dengan jiwa Pak Ishak yang saya rasa luar biasa Pak Ishak. Sebagai orang tua, atas nama pribadi dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih Pak Ishak. Sama-sama. Baik Pak Ishak dan Pak Nova. Abang Pak Nova. Abang Pak Nova. Ya. Mungkin dari saya terima kasih. Yang kedua, saya memohonlah atau meminta untuk didoakan agar kami dan teman-teman yang lain lebih terbuka hatinya, lebih terbuka pikirannya dalam menerima kebaikan-kebaikan atau berkat-berkat dari pimpinan atau dari teman-teman yang lain, sehingga tidak ada lagi atau bisa berjalan bersama, nggak ada yang tinggal jauh. Karena kalau kita lihat nggak enak juga lihat punya teman, punya sahabat, tapi masih ketinggalan prosesnya. Paling gitu aja, saya mohon dari Pak Ishak dan Abang Nova sebagai orang tua, karena doa dari orang tua adalah doa yang dijabah sama Tuhan dan insya Allah cepat dikabulkan. Saya seperti itu. Apa itu? Sampai Muslim. Iya. Jawa. Semoga dikabulkan. Iya. Iya. Sampai Muslim. Iya Pak. Ustaz. Iya. Ustaz Danto. Oh, baru tahu saya. Apa itu Danto? Dan nyata Danto. Dan saya bikin nama Danto. Yang bikin kebetulan Bapak Pimpinan baru dong. Danto kan? Danto. Nggak urut apapun, tetap dilihat dan yang Danto kan Ustaz Danto. Oke, monggo, terima kasih teman-teman ya. Jadi, sebentar ya. Terus ya. Ya. Jadi yang sedikit aja, maksud saya hari ini sama dengan kemarin maka kita merugi. Hari ini sama dengan kemarin kita rugi. Hari ini kurang dari kemarin maka kita ciloko. Maka ada progresnya. Kan? Berarti tadi lahir tahun 53. Nah, Bang ini kakak Kuta lah umurnya 53. Bapak kan tahun 53. Iya, dan ini umurnya 53. Bersama dong kalian berdua dong. Sama nggak? Sama apanya? Sama di angkanya Bang. Sama di angkanya ya. Lalu ya kalau umur beda. Sama-sama pria lah, sama-sama orang muslim lah, sama orang tua lah, cari persamaannya. Iya. Nah, seperti abang bilang tadi lah, gini ya, Pak Ishak gini, kalau tolong ini bukan tempat menasihati Pak Ishak. Tentu mengucap terima kasih sebenarnya karena Pak Ishak udah mengingatkan kita itunya. Nah, dia bilang, pernah gak bang MA yang sudah kamu sholat sama-sama pernah gak ngajak Pak Ishak sholat? Berarti kamu lihat. Jadi kenapa juga? Nah itulah kan, jadi kita bisa melihat, tapi Pak Ishak lagi dari tadi kan begitu, tapi nggak pernah kita menemukan gimana dia harus sama kita. Harus kita rangkul. Karena bagaimanapun beliau, mohon maaf Pak Ishak ya, saya harus sini nggak enak sama yang juragan. Udahlah, saya tua, nggak sama muda, kan begitu. Oh, cara Pak Ishak, ya berarti kita yang merangkulnya. Itu, udah, juragan, saya kecil, nggak enak. Jadi kan, ini kebuka lagi, dibelos lagi, kita itu. Mudah-mudahan ke depannya, karena Pak Ishak, Pak Ishak ini aku pernah tanggal 5 Januari tahun 2010 pertama survei ini 5 Januari
Pak Ishak lah dulu yang mau menjaga lah ya lahan ini berkebun segala macam, berkebun. Jadi udah 11 tahun ya. 11 tahun. Ini berapa umur Pak Ishak sekarang? Umur 68. 68. Abang lahir tahun 68. Sama nggak? Harusnya yang udah 68 beginilah, yang udah contoh, bukan yang udah begini mulu, yang begini mulu. Nah, tadi kata apa Pak Ishak, kami sudah usia pensiun lah ya, tapi kita nggak menpensiunkan orang tua ini, karena kalau pensiun di rumah juga nggak produktif. Sementara kita bikin nggak boleh ekonomi sudah produktif, ya jadi bangga. Ya mulai hari ini Pak Ishak atur nggak tiap hari. Kalian atur lah gimana biar sini tetap ke keluarga satu grup, dan sini beliau untuk menghias hidupnya di masa tuanya lah. Ya, tetap kegiatan dia di sini biar dia tetap masih merasa muda, bisa berkarya. Ya, nah, itulah tadi tentang bilang Pak Ishak nggak jauh, jadi apa yang kita harapkan dari Pak Ishak itu nggak dapat. Nah, inilah kita dapat rangkul lah, keruntuh hati bapak ini, orang tua ini, agar mencurahkan segala hatinya, dan kalau dicurahkan hatinya akan doa dan tercurahkan semua. Amin. Amin. Jadi mudah-mudahan lancar. Habis lebaran tadi ya. Ya gitu. Nah kayaknya apa gini-gini bang, saya penasihat nggak ngomong kata abang. Oh gitu dulu ya, enggak lah tadi abang dikit. Kita nggak tahu kata. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Siang, Bang Doa. Khusus untuk Pak Ishak ya. Terima kasih untuk kebijakan Pak Ishak yang tidak dipensiunkan. Itu adalah kebijakan yang mulia. Doamu Pak Ishak dibutuhkan Totem Group, karena historisnya juga Pak Ishak dari awal di sini ya. Terima kasih, karena doakanlah kebijakan pimpinan kita. Bapak Ishak sangat diangkat di Berlian di sini. Kalau kinerja Pak Ishak, setiap saya lihat Pak Ishak, sebelumnya sering ketemu sama pimpinan. Ini Pak Ishak ini rajin. Begitu rajin. Jadi terima kasih Pak Ishak. Jadi kinerja Pak Ishak itu biarlah contoh buat mereka, ya. Ya, sepanjang umur Pak Ishak, semoga sehat-sehat kita yang tua-tua ini ya. Jadi doamu. Masih muda Pak Ishak, masih muda. Aku juga masih muda. Doamu. Kita yang udah kurang muda ini gitu Pak. Yang kurang muda ini. Iya. Doa kita membutuhkan Totem Group. Ya. Ya. Terima kasih. Untuk teman-teman, khusus TCA ya, TCA. Bukan ini ya, historis ya. Ada kejadian kita RPH. Saya orang-orang komandan dan itu atau buang itu spontan, saya itu teruskan TCA spontan itu ya, bukan rekayasa ya. Kenapa? Bukan rekayasa, spontan. Lalu dipikirkan ada sebulan perasaan itu, Bang, udah permintaanmu, kalau nggak salah rapat kalian di sini ya, saya di rumah sakit, saya pulang dari luar, nah, permintaanmu saya realisasikan, TCA dibangkit kembali. Artinya gini, saya feeling ibarat TCA kita ini adalah piring yang kita harus bersihkan. Nanti suatu saat ada masuk menu kita di sana, ya atau kapan, lambat atau cepat, itu harapan kita, doa kita. Dan saya yakin, dan memang setiap saya ketemu do ada gambaran, belum bang, ada teman apa yang ngasih inspirasi, ngasih belum bang. Artinya gini, walaupun kita udah bersih, ya mari kita cari informasi yang bisa lah untuk kita kelola nanti. Jadi jangan kita vakum-vakum di sini dan hanya nunggu-nunggu. Menurut saya ya, nunggu-nunggu apa kita urgensi. Iya, punya kita kalau bisa, kita pasti yang lain yang dari luar. Karena kita juga sumber informasi, termasuk Pak Manajer, Pak Ustadz. Nah ini informasi itu banyak, lumayan itu.
Tapi yang penting piring kita atau grup udah bersih, udah oke, udah ready. Itu ya. Jadi terima kasih sampai sekarang masih Totem Group udah masih bagus. Dan tolong kita siapkan, mana tahu ada ya. Karena kita berdoa ya kapan juga ada toh nggak kalah lagi kita ya. Nah, terima kasih. Perkenalkan, abang-abang dan orang tua kami, Pak Ishak. Nama saya Ivan Gutung dari Perjuangan ataupun hari ini kasir ya bang ya, kasir NHP. Pandangan saya, terima kasih untuk senior-senior atau orang tua saya atas semua masukan, dukungan dan doanya. Kiranya kita sehat selalu, bisa membimbing kami yang lebih muda ini, atau memang yang muda, membimbing yang muda untuk menjadi lebih baik seperti yang dilakukan para senior kami, para orang tua kami yang ada di Totem Group ini. Kiranya Totem Group maju, sukses selalu. Jam 8, abang pimpinan nelfon saya masalah tentang untuk menjadi kasir di NHP. Jujur, awalnya saya bimbang mau jawab apa. Lalu gue bilang gini, Evan, kau kan di sana masih guru kasar, mau kau jadi kasir, itu gue bilang kan? Iya, Ah iya, lanjut. Nah, awalnya jujur aja saya bingung pada saat ini menjawab semalam. Namun saya cuma simpel aja berpikir, ya kalau abang pimpinan yakin nunjuk saya, kenapa saya nggak yakin? Tepuk tangan buat anak buah kau anak buah yang ustad nggak? Iya. Iya. Bisa juga.